الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي المصطفى الذي وقع سيدنا واغفر لنا فضلك واسع يا أكرم سواك عند العزيز العليم يا من يدعو الرسول علي وقدر إذا كان محمدا استغفار هو الأمين الذي ترجى شفاعته لمن يملك من الأول والآخرين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي وخيرنا وبرب المؤمنين ربي أنزلنا دماء الرفات المتقين إذ ينادوا خضوعا لسلام الآمنين وصلاة الله على المبلوغ الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين سلمنا
الفاتحة بنة القبول وتمام كل سوء ومقبول وعلامات أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا معلمنا في الدين ومعلم هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacanya mangkana akhirah kalamihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'ala nabih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin qala radhiyallahu anhu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata ay ma'al faizin. Siapa orang yang di akhir kalamnya itu membaca la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi akhir ucapan dari ucapan yang lain melainkan diakhiri kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Kalau dilihat dari hadis ini bersifat umum. Ya. Arti umum bagaimana? Tidak menyebutkan tidak menyebutkan dalam keadaan meninggal dunia. Siapapun kalau dari akhir segala ucapan itu dengan ucapan la ilaha illallah, lalu dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang lain,
walaupun dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, dia mengucap la ilaha illallah, tahu meninggal dunia, dakhala jannah, dia masuk surga. Syaratnya setelah mengucap la ilaha illallah, nggak ada ucapan-ucapan yang lain, nggak ada ucapan-ucapan selain la ilaha illallah, dakhala jannah. Apalagi kalau dalam kondisi sakit, udah sekarat. Kalau yang namanya udah sekarat, udah pasti nggak ada omongan-omongan yang lain kecuali la ilaha illallah. Nah udah. Nah makanya bagusnya ketika kita mau tidur, itu ucapan itu yang terakhir adalah sebelum tidur, la ilaha illallah. Udah tidur kan nggak ngomong-ngomong tuh. Udah. Ya. Syukur-syukur meninggal. Syukur-syukur meninggal dalam mengucap la ilaha illallah. Ya urusan meninggal kan kita nggak tahu. Kenyataannya kan begitu. Ada orang yang udah tidur nggak bangun-bangun. Lihat gitu. Bukan berharap bahwa kalau kita baca la ilaha illallah pengen meninggal, bukan. Itu ya kayak gitu. Nah, begitu juga. Jadi kalau satu perjalanan apapun yang sekiranya tidak banyak ngomong, akhiri dengan la ilaha illallah. Kita mau pergi, ya, naik motor mau pergi. Sebelumnya baca dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Udah. Biasanya kalau yang ngomong itu kan kalau ada teman. Nah, naik motor sendiri, udah baca. Kita mah nggak tahu tuh kondisi lagi begitu. Ya. Ada macam-macam kita nggak tahu. Nah itu juga. Ya. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi, lazimkan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Nah, kalau kita sudah lazim, tatkala dalam keadaan kaget yang terucap kalimat itu, la ilaha illallah, nah langsung la ilaha illallah. Nah, kayak gitu. Begitu pula kalau orang yang di dekat kita, siapapun, orang tua kita, bantu, talkinkan la ilaha illallah. Cuman bagusnya ngomong la ilaha illallah jangan terlalu lama. Jangan dipanjang jangan, biar cepet. La ilaha illallah. Karena khawatir kalau la ilaha illallah terlalu lama, khawatir pas berhentinya itu la ilaha, itu la ilaha, ya sayang, bercepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dia udah ngucap begitu, udah diam, jangan ajak ngomong. Jangan tanyain surat tanah, jangan tanyain BPKB, jangan tanyain. Dah cari sendiri dah. Kalau mau nanya kemarin-kemarin, jangan udah begitu, udah ngapan baru tanyain, jangan. Udah diam. Gitu. Ya. Nah, itu ada hadiah. Dakhala jannah, dia bakal masuk surga. Ail ma'al faizin, bersama orang-orang yang beruntung.
timbul pertanyaan, kenapa kok yang diakhiri kalimat la ilaha illallah dia bakal masuk ke dalam surga? Lalu bagaimana yang tidak mengucap la ilaha illallah? Apakah dia masuk surga juga? Oh iya. Yang mengucap dan yang tidak mengucap, bila dia bawa iman, dia masuk surga. Tapi apa nilai kelebihannya yang diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah? Maka dikatakan di sini ai ma'al faizin. Dia bakal bersama dengan orang-orang yang beruntung. Jadi meninggal dunia, dia akan ikut rombongan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, dia bakal masuk ke situ. Bakal masuk. Kalau kita perhatikan orang-orang keren itu kalau dalam acara-acara tertentu itu diberikan kursi yang VIP, yang cakep-cakep. Sajiannya pun yang cakep-cakep, yang enak-enak. Acara di istana. Itu yang keren-keren barisnya di depan semuanya. Tuh ya. Yang keren-keren barisnya di depan. Silakan menikmati. Tuh. Kayak gitu. Kalau kita perhatikan. Tapi kalau yang recehan, ya, kalau yang recehan kagak. Nah, dikasihin fasilitasnya cakep, enak. Tuh, ya, enak. Tapi kalau umpamanya diundang menjadi tamu, dia diundang, lalu dibawa ajudan, otomatis ajudannya ngikut. Ayo silakan, ini sini ajudan saya. Nah, ada orang biasa-biasa aja, ikut di situ juga. Kenapa? Disuruh jagain, di sini beceng, ngikut juga, kayak mungkin dilakukan aja. Ya, dia bakal jadi orang yang beruntung. Nah, kayak gitu. Itu maksudnya. Kalau timbul pertanyaan, kalau yang nggak baca la ilaha illallah, tetap hanya ada nilai lebih. Dia masuk dalam kelompok orang-orang yang VIP, yang cakep-cakep. Wa illa, jikalau tidak, fakullu muslimin, maka semuanya orang muslim. Walau fasiqan, meskipun orang fasik, yadkhuluha, akan masuk dalam surga. Walau ba'da azabin, meskipun setelah diazab. Wa in tala, meskipun diazabnya panjang. Yang penting dia bawa iman. Yang namanya orang muslim semuanya mati bawa iman, walaupun dia punya dosa, dia berbuat dosa, dia bakal masuk surga asal bawa iman. Tuh. Orang muslim hari-hari kerjaannya apa? Maksiat. Tuh ya. Macam-macam dah. Meninggal dunia masuk surga. Bawa dosanya disiksa dulu, dibersihin di neraka. Udah bersih, ada imannya, diangkat. Tuh, selamat. Tuh. Walaupun dia fasik, walaupun dia azab, masuk surga juga. Tuh, untungnya kalau jadi orang Islam. Asalkan dijaga, karena banyak juga orang sudah beragama Islam, tapi bukan masalah bertahan dalam keislamannya, dia jadi kafir. Nah, jadi karena dia nggak bisa menjaga imannya, masih hidup dia sudah kafir. Gitu. Ada juga orang Islam ketika akhir hayatnya dia kafir. Nah, ada juga.
Makanya tetap bagi kita selalu waspada, jaga. Jangan terlalu enak, jangan terlalu gampang lantaran orang muslim. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku kata Nabi masuk surga. Illa man abah, kecuali yang tidak mau. Masuk surga dijamin masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang man asani faqad ya'ba wa man ata'ani faqad dakhala jannah wa man asani faqad fahuwa ya'ba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, dan siapa yang tidak mau maka dialah yang tidak mau. Siapa yang tidak taat, walam yuti'ni, siapa yang tidak taat kepadaku maka dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi ukurnya taat, yang Allah perintah kerjain, itu dah kita upayakan begitu. Ya. Karena dalam kitab Minhajul Abidin waktu saya ngaji itu diceritakan begitu, bahwa ulama-ulama berharap, dia sedih mikirin, kenapa? Saya merasa tidak nyaman dalam kehidupan ini. Kenapa tidak nyaman? Karena saya belum mendapatkan kepastian bahwa saya masuk ke dalam surga. Andai kata saya dipastikan masuk ke dalam surga, walaupun saya disiksa dulu, saya tenang hidup saya. Itu sampai ada yang gitu. Hidup saya nggak tenang gitu. Kenapa nggak tenang? Yaitu karena saya belum mendapatkan kepastian bahwa saya akan masuk dalam surga. Andai kata saya sudah dapat kepastian saya masuk dalam surga, walaupun saya disiksa dulu, itu saya rasa sudah aman dah, hidup saya tenang dah. Tapi saya nggak tahu, walaupun dalam hadis Nabi semua umatku masuk dalam surga, tapi nggak menjadi jaminan bahwa yang begitu bakal mulus. Karena akhir hayatnya pun juga belum tentu selamat atau tidak. Karena kita nggak lepas dari godaan setan. Setan akan goda terus. Hingga akhir hayat kita bakal digoda sama setan. Digoda. Jangankan ukuran kita. Dalam Tazkiratul Qurtubi, setingkat Imam Ahmad bin Hanbal saja diganggu oleh setan. Itu setingkat Imam Ahmad bin Hanbal, diganggu, digoyangin imannya. Ya, tapi kalau yang diganggu orang yang punya pangkat, tuh ya, gitu. Kemudian yang ganggunya pangkatnya rendah, itu bintang 5, bintang 4, tuh ya, sama letu gitu ya, gitu. Mau ganggu, ya ditempelin itu setan, ya. Lu macem-macem aja lu, ditempelin aja sama Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mau godain Imam Ahmad, ini kagak bisa. Tuh, bagaimana macam kayak kita, ya, yang kadang lengah, kadang enggak begitu. Bakal digoda. Tinggal kita kuat-kuatin iman kita. Jaga iman kita, masih kita hidup. Jangan terlena, karena lawan daripada iman adalah nafsu. Tuh, ya. Nafsu yang akan selalu menggerogoti iman kita. Nah, kita jaga. Wa qawlu jam'in yulaqqanu Muhammadun Rasulullah aidan. Perkataan ulama ditalkinkan juga dengan mengucap Muhammadun Rasulullah. Ada yang bilang tambahin Muhammad Rasulullah juga. Kenapa? Li'annal qasda mautuhu al-Islam. Karena tujuannya matinya dalam keadaan Islam. Wala yusamma musliman illa bihima. Tidak disebut orang muslim kecuali dengan keduanya.
Orang kalau yang masuk Islam ucapnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak cukup asyhadu an la ilaha illallah doang. Enggak ada kata-kata wa anna muhammadar rasulullah, enggak ada, enggak cukup. Jadi harus dua-duanya. Nah, begitu ya talqin. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Itu pernyataan sebagian ulama mengatakan begitu. Apa jawabannya? Mardudun bi annahu muslimun. Ditolak pendapat begitu. Ya. Kalau dianggap itu standarnya muslim. Karena dia memang sudah Islam. Kenapa dikaitkan begitu? Artinya pernyataan sebagian ulama yang menyatakan kalau akhir hayatnya membaca la ilaha illallah ditambah dengan Muhammadur Rasulullah itu ditolak pernyataannya. Ditolak. Kalau hanya tujuannya menambahkan Muhammadur Rasulullah agar melengkapi sebagai keislamannya ditolak. Karena dia sendiri sudah Islam. Gitu. Dia sudah Islam. Maka tidak perlu mengucapnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup la ilaha illallah. Sama kita katakan. Jadi kalau tahlil kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu ya. Enggak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammad Rasulullah. Kegok. Ya. Kalau tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak, cukup la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu cukup sudah. Wa innamal qasdu khatmu kalamihi bila ilaha illallah liyahsul lahu zalika sawaba. Sementara tujuannya adalah mengakhiri ucapan itu dengan la ilaha illallah supaya mendapatkan pahala. Tujuannya supaya dapat pahala. Karena pahalanya orang yang mengucap la ilaha illallah dakhala jannah. Dia bakal masuk bersama orang-orang yang beruntung pahala. Wa bahthu talqinihi ar-rafiqal a'la li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah SAW mardudun bi anna zalika laysa babin lam yujad fi ghairihi wa huwa anna Allah khayyarahu fakhtarahu. Pembahasan di dalam mentalkinkan Rasul Ar-Rafiqul A'la. Karena itulah di akhir yang diucapkan oleh Rasul adalah pernyataan yang ditolak bahwasanya itu menjadi sebab yang tidak ada pada lainnya. Dan annallaha bahwasanya Allah memilih Nabi, maka Rasul pun memilih Rafiqul A'la. Kalau Nabi akhir hayatnya bukan la ilaha illallah. Ya. Akhir hayat bukan la ilaha illallah. Ya. Nabi bacanya apa? Ar-Rafiqul A'la. Karena Nabi akhir hayatnya seperti itu dikasih pilihan Muhammad atau baqafi hazihi dar, apakah engkau ingin abadi di negeri yang fana ini atau ingin bersama Rafiqul A'la. Rafiq artinya teman yang tinggi. Mau yang mana? Apakah kau ingin hidup di dunia sampai tua terus, ataukah kau ingin bersama Rafiqul A'la, teman yang memiliki ketinggian? Mau yang mana? Dikasih pilihan. Ya, mau yang mana? Dikasih pilihan. Ya Nabi jawab Ar-Rafiqul A'la. Nah, udah dicabut sama malaikat. Kayak gitu. Nah, itu pilihan. Jadi kalau Nabi akhir hayatnya enggak ngucapin la ilaha illallah, tapi Ar-Rafiqul A'la. Tuh. Ya, itu yang terjadi pada Nabi. Kalau yang lainnya semua ucapnya la ilaha illallah. Tuh, ya.
Rafiqul a'la, teman. Kalau kita ditawarin begitu, mau milih yang mana? Mau hidup, mau panjang umur, atau mati gitu ya. Tinggal pilih dia mau yang mana. Nabi milih Rafiqul a'la, udah dicabut. Dalam usia 63, Rasul sudah dicabut oleh Allah. Apa? Nah, iya teman. Ah, itu teman. Iya. Iya. Ah, teman itu. Artinya teman. Rafiqni. Ya, temani aku. Rafiqni, temanin aku. Kalau bahasa Arab rafiqni, temanin aku. Wa ammal kafiru fayulaqinuhuma wa ammal kafiru fayulaqinuhuma qat'an. Kalau orang kafir wajib ditalkinkan keduanya. Kalau orang kafir masuk Islam wajib dua-duanya. Asyhadu alla ma'alabzi asyhadu serta ditambahkan lafaz asyhadu diwujubi aidan. Karena wajib. Jadi kalau orang kafir tambahin pakai asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang kafir. Izla yasiru musliman illa bihima. Karena tidak akan jadi seorang muslim kecuali dengan keduanya. Ya. Tidak akan jadi seorang muslim kecuali dengan keduanya. Ya. Dengan keduanya baru. Orang muslim harus mengucapkan, orang mau jadi Islam harus dua-duanya mengucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau orang murtad. Orang muslim murtad, ucapin dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa an yaqifa jama'atun ba'da dafni indal qabri sa'atan yas'aluna lahu tasbita wa yastaghfiruna lahu. Dan jamaah berdiri setelah dikuburkan di sisi kuburan. Di saat mereka memohon ampun, mereka memohon ketetapan dan permohonan ampun buat mayit. Jadi setelah dikuburin itu jamaah semuanya rombongan ya, berdiri. Ya. Jadi berdiri itu. Sambil apa? Sambil dibacakan talqin. Habis kuburin talqin. Karena Nabi katakan sallallahu tasbita istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbih fa innahumul ana yus'al, kata Nabi. Mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mohonkanlah ketetapan buat saudaramu karena mereka sedang ditanya di dalam kubur. Jadi kalau mereka ditanya dalam kubur, kita yang berada di atas mintakan ampun dan mohon diberikan ketetapan agar bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Arti kata lain, ditalkinkan. Yang jamaah lain berdiri, yang mentalkinkan duduk di dekat kepalanya. Jadi yang lain duduk diri. Tuh ya, dia lagi talkin. Itu. Nah, itu makanya sabbatakallahu bil khairi sabit, sabbatakallahu bil khairi sabit, sabbatakallahu bil khairi sabit, yusabbitullahu allazina amanu. Semoga Allah berikan ketetapan, semoga Allah berikan kekuatan di dalam menjawab pertanyaan munkar nakir. Itu. Jadi talqin itu adalah mengajarkan. Fazakir
Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Walaupun dia itu sudah meninggal dunia di dalam kubur, kita cuma tugasnya ngingetin doang. Tugas kita ngingetin. Tuh ya, ngingetin. Itu ya. Jadi ya, ketika dalam kubur, apakah dia dengar? Tuh ya, dia dengar. Dia dengar. Orang di dalam kubur jangan dibikin kagak dengar. Suara ya, terompah, suara ya, sendal kita saja dalam hadis dia dengar khara'a ni'alihim fayasma'u khara'a ni'alihim. Itu ahli kubur ketika kita masuk dia dengar suara telapak kaki kita, suara sendal kita didengar. Itu ahli kubur. Nah, jadi kita ngajarin udah. Jangan dipikir kalau dia sudah meninggal dunia dia nggak dengar apa-apa. Gak usah talkinin dia nggak dengar. Siapa bilang dia dengar? Hanya dia nggak bisa menjawab. Hanya dia itu nggak bisa berinteraksi dengan kita. Orang kalau kita jawab dalam hadis dia jawab. Dalam hadis kita ngucapin salam dia jawab. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab. Dijawab. Cuman lain beda alam sudah tidak bisa berinteraksi. Tuh ya. Karena Nabi sendiri pun begitu. Manggil. Ya. Manggil. Di dalam hadis kalau sudah selesai dari kuburan mayit waqafa ani wa qala istaghfiru lakikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Disuruh gitu tuh. Wa talqinu balighin. Kalau yang balik ditalkinkan. Kalau orang yang sudah balik ditalkinin. Ya. Dalilnya mana itu? Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Walau syahidan, meskipun orang yang mati syahid. Ya. Jadi kalau sudah balik talkinin, kalau belum balik nggak perlu ditalkinin. Bocah meninggal masih bayi, talkinin. Ya. Yang ditalkinin itu yang sudah balik. Kalau masih bayi mah nggak perlu, nggak perlu.
Allah. La ilaha illallah. Nah, jadi ditalkinkan. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu dengan bahasa apa? Ada yang mengatakan bahasa Suryani. Itrah, atrah, karih, salihin. Pertanyaannya. Ada yang mengatakan. Ya. Oke. Pertanyaan itu kan umum. Wasu'al likulli mukallaf am. Pertanyaan dengan bahasa setiap mukallaf umum am. Ada yang mengatakan dengan bahasa Suryani. Itrah, arih, atrah, karih, salihin. Yang artinya, qum ya Abdullah ila su'al malakain. Bangunlah wahai hamba Allah dengan pertanyaan dua malaikat ini. Fima kunta. Pertanyaan yang kedua, fima kunta. Itu ya. Engkau berada dalam hal apa? Yang ketiga, marrabbuka wa madinuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu? Yang keempat, ma taqulu fi hadzal rajul allazi bu'asa fikum wa fil khalqi ajma'in. Bagaimana menurutmu dengan seorang lelaki yang diutus oleh Allah sekalian alam ini? Nah, itu kita harus jawab. Pertanyaan yang ditanya adalah pertanyaan tauhid. Ya. Jadi kalau nggak ada yang bisa gimana yang batu talqin? Simple saja. Nggak ada yang bisa, simple aja. Waduh ini kesian banget nih orang nggak ada yang talqinin. Kita talqinin. Pakai bahasa kita ya nggak apa-apa dah. Ya. Kalau pakai bahasa kita juga nggak apa-apa. Biasanya kan pakai bahasa Arab, pakai majmuk, gitu ya. Pakai bahasa kita nggak apa-apa. Tuh, pakai bahasa Indonesia. Tuh ya. Panggil, ya. Ali, gitu ya. Jawab ya, gue mau ajarin ini, gitu ya. Andai kata ada yang nanya marrabbuka, wama dinuka, wama ikhwanuka, atau kita nggak bahas itu. Ali, kalau andai kata ada yang nanya siapa Tuhan lu jawab Allah Tuhanku, gitu. Apa agama lu jawab Islam agamaku, gitu. Ya. Siapa saudaramu? Dijawab orang-orang muslim saudaraku. Siapa imammu? Ya. Al-Quran imamku. Siapa nabimu? Nabi Muhammad adalah nabiku. Itu. Jawab gitu nih ya. Ya, dah dulu ya. Ya, mudah-mudahan lu bisa jawab dengan benar. Mudah-mudahan lu bisa jawab dengan benar. Begitu. Daripada kita nggak bacain sama sekali, apal itu juga kagak. Biar kata kuncen juga gak apal. Kudu lihat dulu. Mana sebisanya jawab gitu. Ya. Gitu. Karena kondisi lingkungan beda-beda. Ya, kondisi lingkungan beda-beda. Ada yang biasanya di situ pakai, ada yang kagak. Dan lempengan yang kagak pakai, siap. Ya, udah bacain aja dah. Jadi ajarin talqin. Ya, karena memang sunnahnya apa? Sunnahnya adalah diberikan kekuatan dalam menjawab. Istaghfiru li akhikum, was'alu lahu tasbit fa innahu ana yus'al. Kata Nabi itu, mintakan ampun buat saudaramu dan mohonkan ketetapan di dalam menjawab karena dia sedang ditanya oleh malaikat di saat itu. Jadi pertanyaan malaikat munkar dan nakir adalah pasti. Karena hadisnya jelas. Tuh ya.
Karena hadisnya jelas. Ketika dia datang, ya, itu dia akan ditanya tentang masalah trompa, suara, sendal yang datang. La yasma'u qur'ani alihim. Dia benar-benar mendengar suara, ya, di mana dia akan ditanya oleh malaikat. Jadi apa yang berlaku di lingkungan kita mengajarkan dengan bahasa Arab itu ngikutin alur, ya, yang ada di dalam hadis aja begitu. Kalau kita nggak bisa ya pakai bahasa kita, ya pakai bahasa kita. Apakah dia paham ngerti pakai bahasa Arab? Orang ngaji juga kagak. Pakai dia ditanya bahasa Arab, ngaji juga kagak bisa. Masa diajarin pakai bahasa Arab? Emang dia paham? Gitu ya. Permasalahannya bukan paham atau tidak paham. Yang pertama itulah mengajarkan, menjalankan apa yang diajarkan di dalam satu hadis. Contohnya begitu, udah. Yang kedua adalah didoakan. Sabbatakallahu bil qauli sabit, sabbatakallahu bil qauli sabit. Semoga Allah menetapkan untuk bisa menjawab. Jawaban itu adalah ketika dia memiliki amal iman yang bagus, dia bisa jawab. Malaikat bertanya pakai bahasa apa juga bisa. Ya, bisa. Asal dia bawa iman, dia punya amal, dia bisa jawab. Jadi ditalkinkan, walaupun meskipun dua orang yang mati syahid, walaupun mati syahid, ya, itu ditalkini juga orang yang mati syahid, ditalkini juga. Kama qadahu itlaquhum, sebagaimana kemutlakan ulama menetapkan seperti itu. Khilafan liz-Zarkashi, berbeda bagi Imam Zarkashi. Kalau menurut Syekh Zarkashi, orang yang mati syahid tidak perlu. Itu ya. Kalau menurut Zarkashi, yang biasa, yang normal saja yang meninggal. Karena orang yang tidak kena fitnah kubur. Fitnah itu pertanyaan. Orang kita semuanya kena fitnah kubur, kecuali beberapa orang. Ya, orang yang mati syahid, orang yang mati dalam keadaan di hari Jumat, ya, orang yang sering membaca surah Tabarak, itu aman dari kena fitnah kubur, nggak ditanya. Tapi tetap alurnya, walaupun dia seperti itu, jalanin, baca, karena kita nggak tahu, ya, kondisi seorang itu. Ya. Intinya mengingatkan, jangan sampai nggak dijawab pertanyaan munkar nakir. Ya, kalau kita nggak jawab repot nanti. Ya, padahal kalau baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu luar biasa. Ya. Yang nggak bisa jawab, malaikat sudah siap pentungan. Tuh, ya. Ketika dia nggak bisa jawab, pukul, jebret, mendem ke dalam tanah. Dicongkel pakai kukunya, keluar lagi, apalagi pukul lagi, kayak gitu. Siksaan malaikat. Tsumma qala ba'da damami daftin fayaqulu rajulan wallahu a'lam bissawab. Bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
5 baris dari atas ya, 85. Wa ma warada minal ayati wal akhbari wal asari fi zammi dunya wa zammi muhibbina laha wa rabbati fiha wa zammi al-hirsi 'alaiha kharijun 'anil hasri wa tasanif ulama'i rahmatullahi 'alaihim min as-salaf wal khalaf masyhunatan bidzalika. Dan apa-apa yang datang dari ayat, hadis, pernyataan sahabat mengenai tercelaknya dunia, tercelaknya orang yang mencintai dunia dan gemar kepada dunia, dan tercelaknya orang yang tamak atas dunia, itu banyak sekali. Kharijun anil hasri, sudah keluar dari batas, dan karangan-karangan ulama dari salaf khalaf yang sudah diisi dengan itu. Jadi mengenai sumber-sumber dalil-dalil mengenai celaan kepada dunia, orang yang mencintainya, orang yang tamak kepada dunia, itu dalilnya banyak banget, nggak kehitung. Ya. Jadi dalilnya sangat banyak, nggak kehitung. Cukup dengan beberapa dalil saja mengingatkan kita untuk lebih mawas diri, lebih hati-hati, untuk sadar jangan terlelap dengan kehidupan duniawi. Ketika kita sudah terlelap dengan kehidupan duniawi, maka kita lah yang akan rugi nanti. Wa ma hazil hayatud dunya illa lahu wa na'im. Tidaklah kehidupan di dunia ini hanya sekedar permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Ya, dan sungguh negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Jadi kita biar tahu nih kehidupan yang sejati, kehidupan yang benar-benar, kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Kalau di sini kita ibaratnya cuma permainan, cuma bentaran doang. Jadi kalau yang bentaran ini berarti jangan terlalu terlelap, ya, habis dengan kesibukan duniawi kita, akhiratnya kagak. Karena di sini nggak ada nilai apa-apa, yang kita kerjakan nggak ada nilai apa-apa. Ya, apa yang kita kerjakan dari dunia nggak ada nilainya di sisi Allah. Kalau ada nilai di sisi Allah, ya maka Allah perintahkan. Tapi kenyataannya Allah malah enggak. Sampai-sampai dalam hadis saja, lau kanatid dunya nisfa ba'udin masaqqa kafirun syarbata ma. Seandainya dunia itu separuh sayap nyamuk ada nilainya, Allah enggak bakal kasih orang kafir secebuk air. Berarti kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai apa-apa. Kalau yang nggak ada nilai apa-apa, ngapain kita nyibuk-nyibukin, malah kita tinggalin akhirat yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, Quran bilang tuh, kalau kamu tahu, niscaya kamu nggak sadar. Antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu, ibaratnya orang yang tidur sama yang melek. Kan gitu. Orang yang tidur sama yang melek. Orang kalau lagi tidur nggak tahu apa-apa. Ya. Orang tetangga kebakaran, dia lagi tidur, kagak ngeh. Emang kebakaran ya? Lah samping rumah lu, gitu. Lah saya mah kagak tahu, tuh. Kagak tahu. Ya. Kenapa? Tidur. Coba kalau melek, kabur, gitu. Kabur. Melek. Lah ini kenapa rumah pada angus? Lu kagak tahu? Kagak. Lah samping rumah lu angus kagak tahu. Ngapain aja? Tidur saya. Ya orang tidur begitu nggak tahu. Kata Nabi, an-nasu niyam. Manusia itu dalam keadaan tidur ketika di dunia. Manusia itu dalam keadaan tidur ketika di dunia. Fa iza matu intabahu. Kalau dia sudah meninggal baru ngeh. Ntar kalau udah mati baru sadar.
Nih kehidupan yang sesungguhnya. Oh iya ya. Dulu saya di dunia kenapa? Saya malas-malasan ibadah. Saya sibuk dengan kerjaan dunia. Saya jalan kemana-mana, inilah keluarnya. Gak bisa nyempet-nyempetin buat urusan akhirat. Tuh, saya gak bisa sempet-sempetin. Baru enggak. Sekarang yang belum pada enggak. Ibaratnya orang lagi pada tidur. Sekarang lagi pada tidur. Seperti yang tadi tuh. Orang kalau lagi tidur biar kata tetangganya kebakaran, dia nggak tahu. Kalau lagi tidur ya, gitu. Tapi kalau dia melek, nah, orang yang hidup di dunia, ingat kita ini dalam keadaan tidur, maka kita harus bangunkan hati kita, kuatkan iman kita. Iman itu sebagai sinyal manakala kita lagi lengah, iman kita yang akan kelihatan. Biar sadar. Tuh, diingatin. Karena kalau sudah meninggal dunia, nanti baru sadar, baru meninggal dunia pasti. Orang yang terlelap dengan kehidupan dunia, dia pasti mengakui. Gak mungkin dia mengatakan, gua gak bakalan meninggal. Siapa bilang gak bakalan meninggal? Ya, buktinya sama penyakit aja takut. Ya, sama penyakit takut. Bagaimana dikatakan nggak bakalan meninggal? Kalau nggak bakalan meninggal berani dong. Buktinya kalau lompat dari atas ke bawah takut. Itu kan tandanya apa? Lu takut mati. Kan gitu. Wah jauh enggak, saya nggak berani. Nah kenapa nggak berani? Kan hidup. Siapa bilang hidup? Nah baru enggak dah. Siapa bilang hidup? Kematian pasti. Tapi pernyataannya adalah sudahkah kau sadar bahwa kehidupan di dunia adalah satu ladang mazra'atul akhirah. Hidup di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang buat akhirat. Buat bercocok tanam di sini. Bukan untuk menghabiskan dengan kesenangan-kesenangan. Sampai lupa urusan-urusan ibadahnya. Lupa. Ketika meninggal dunianya, kagak mah. Jadi harus disadarkan diri kita. Summa inna dunya ibaratun an kulli ma ala wajhil ardi minal mushtahayati wal ladzati wa asnafil amti'ati allati tashtahiha an-nufusu wa tamilu ilaiha wa tahrisu 'alaiha. Sungguh dunia adalah satu ibarat dari setiap yang ada di muka bumi ini penuh dengan syahwat, keinginan-keinginan. Ya, syahwat keinginan-keinginan yang sifatnya bukan ukhrawi, bukan akhirat. Walazat kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan, wa asnafil amtiati berbagai macam amtiah kesenangan yang diinginkan oleh jiwa. Kesenangan-kesenangan jiwa kita tuh nafsu kita kesenangan-kesenangan. Ya. Wa tamilu ilaiha dan nafsu kita pun condong kepadanya, bawanya pengen gitu. Wa tahrisu 'alaiha dan tamak, gemar sekali dicari. Tahrisu 'alaiha, hiris, dicari-cari. Dipengenin banget. Dipengenin. Itu kalau dunia sesuatu yang dipengenin. Dipengenin. Coba aja kasih pilihan. Bikin dua kelompok gitu ya. Di sini kelompok kubu ya, pancingan umpamanya ya. Dapat hadiah ini motor itu ya, ini semuanya. Yang ini buat acara zikir-zikir, pengajian kalau dah. Lihat mana condongnya kemana tuh. Ya. Ada hiris. Ini pokoknya ini dapat begini ini. Ya, ada bazarnya juga. Oh, pokoknya ada perlombaan ini nih, perlombaan mancing pokoknya. Ada bazarnya juga itu. Kita lihat ramean mana tuh. Ya. Ramean mana tuh sama itu? Beda. Kenapa? Karena hati kita ditutup dengan hubbud dunya pada kecintaan dunia.
Jadi tamilu ilaiha wa tahrisu 'alaiha. Condong kepada dunia dan gemar dicari sama orang. Dicari. Nah, itulah yang tadi dikatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Kalau dia sudah mati dia baru oh iya ya. Nah, dulu hidup di dunia ngapain aja. Tuh. Dalam surah Tabarok, alam ya'tikum nazir. Tuh. Falamma ulqiya fiha faujun. Itu ya. Sala'um khazanatuha. Tatkala dilemparkan ke dalam api neraka, sa'alahum khazanatuha. Penjaga neraka nanya, alam ya'tikum nazir. Emang nggak ada yang ngingetin kalau bisa nyemplung di sini? Gitu. Qalu bala. Iya, ada yang ngingetin. Tuh. Qalu bala, qad ja'ana nazir. Yang ngingetin datang kepada saya, ngingetin. Qad ja'ana nazir. Fakadzabna wa qulna ma nazarallah. Kami mendustakan, hati kami nggak terima omongan begitu. Kami anggap nggak peduli omongan begitu. Nah, kabar-kabar yang paling benar di mana lagi kalau bukan Quran yang menyampaikan dengan kebenarannya yang diakui di dunia, yang nggak bisa dirubah-rubah sedikit pun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Yang terpelihara itu Quran. Itu udah mutlak benar Quran. Quran udah nyampein dalam Qurannya mengenai kebenaran dalam kehidupan akhirat, alam kubur, hinanya kehidupan dunia. Quran udah nyampein. Masa hal-hal yang benar diyakini kebenarannya nggak mungkin bohong, masih juga kita tidak peduli dengan keterangan-keterangan itu. Masih nggak peduli. Kalau berita kabar yang bukan dari Quran didengar, gitu. Ada kabar berita dari Quran didengar, diterima, dikejar malah. Giliran yang Quran nyampein, enggak. Itu ya, sedikit keinginan girah di dalam mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Wa qad jama'a Allahu usula dzalika kulli fi qawlihi. Sungguh Allah telah menghimpunkan dasar semuanya itu dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Ila qauli ta'ala dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah berfirman, manusia telah dihiasi kecintaan syahwat-syahwat terhadap wanita dan anak-anak, perhiasan-perhiasan emas dan perak, minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamah, kendaraan-kendaraan, rumah-rumah, semuanya tuh. Zalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan dalam kehidupan dunia. Itu kesenangan dunia. Faman ahabba zalika wa raghiba fihi washtadda hirsahu alaihi wa laysa lahu ghadun fi zalika illa mujarradat tamattu'i wa talazzuzi wa tana'umi sara bizalika min jumlatil muhibbina lid dunya war raghibina fiha. Siapa yang mencintai itu, dia cinta kepada wanita, ya, ganti bini, dikawin lagi, ganti terus, tuh, ya. Kemudian dia gemar kepadanya dan sangat tamak. Walaysa lahu ghadun, enggak ada tujuan dunia itu kecuali untuk menikmati kelezatan, bersenang-senang. Maka orang yang demikian itu sekelompok orang yang muhibbina lid dunya, orang yang cinta kepada dunia, warraghibina fiha, dan gemar kepada dunia. Tuh, jadi orang-orang yang begitu orang yang gemar kepada dunia. Ya, keinginan-keinginan, kenikmatan-kenikmatan dia inginkan seperti itu. Itu orang yang cinta pada dunia. Nonton, ngobrol, tuh ya, senang-senang. Itu tuh. Ya. Menikmati semua fasilitas elektronik, kehidupan duniawi itu.
Fa in afrata bihi zalika wa ghalaba 'alaihi hatta lam yubali min aina akhadha ad-dunya min halalin am min haramin wa hatta ishtaghala bisababi hirsihi 'ala ad-dunya wa sa'yihi laha amma faradallahu 'alaihi min ta'ati wa waqa'a bisababi fi ma haramallahu 'alaihi min ma'siyati faqad tahaqqaqa fi haqqihi al-wa'id al-warid fil muhibbina lid-dunya wal muridina laha war raqibina fiha min ghairi syakkin. Jadi fa in afrata, andai kata sudah terlampau ya, pada dunia itu dan wa ghalaba alaihi, dan dikuasai oleh dunia dia, lam yubali, sehingga dia tidak peduli lagi min aina, dari mana dia ambil dunia. Orang kalau udah terlelap ya, udah buta sama kehidupan dunia tuh ya, udah benar-benar buta sama kebenaran, sehingga dia tidak peduli lagi mau halal mau haram, yang penting gua bisa nikmatin. Nah udah, kalau udah begitu udah ini dah ya, udah buta tuh, dia nggak peduli. Wa hatta istaghala bisababi harsi ala dunya, sehingga ia sibukkan karena ketamakannya pada dunia dengan dunia tersebut, dia nggak peduli, disibukin. Wa sa'yihi laha, dan dia berusaha itu yang amma faradallahu alaihi min taati, untuk menjauhkan dari apa yang Allah wajibkan dan ketaatannya. Dia udah nggak ada peduli lagi dah. Yang Allah wajibin dia udah nggak peduli. Yang namanya sholat udah kagak, jamaah udah enggak, ngaji udah nggak peduli lagi. Nasihat nggak dipakai. Itu udah tertutup. Wa waqa'a bisababi fi ma haramallahu alaihi min ma'siyati, dan sudah terjadi dengan sebabnya pada apa yang Allah haramkan dari maksiatnya. Udah jatuh tuh, maksiatnya sudah menguasai dirinya. Faqad tahaqqaqa fi haqqihi al-wa'idil warid, maka nyatalah orang itu berhak mendapatkan ancaman ya, ancaman yang datang di dalam mencintai dunia dan menginginkan dunia tersebut, warraqibina fiha, dan gemar pada dunia min ghairi syakkin, tanpa diragukan lagi. Tuh. Jadi sudah masuk ancaman orang-orang yang cinta pada dunia, di mana dia sudah terlelap. Wa sara amru fi nihayatil khatari, dan urusannya menjadi sangat dikhawatirkan. Tuh, itu yang dikhawatirkan. Illa an yatadarakahu bi taubatin qabla mamati, kecuali Allah berikan waktu untuk bertaubat sebelum mati, wa qabla khuruji min hadzal dar, sebelum keluar dari negeri ini. Kecuali kalau dia tobat. Jadi kalau yang sudah terlanjur tobat. Fir'aun aja mau tobat. Fir'aun ya, kan yang raja tuh. Ya, kita kayaan mana sih Fir'aun? Kan pakaian Fir'aun. Sombongan mana kita sama Fir'aun? Sombongan Fir'aun. Zoliman mana kita sama Fir'aun? Zoliman Fir'aun. Masa iya Fir'aun aja mau tobat. Dia mau tobat. Cuman tobatnya udah mau mati. Itu Fir'aun. Dalam Quran Fir'aun mau tobat. Kita bahas pengajian hari Sabtu. Fir'aun mau tobat. Masa kita yang kagak sabar berapa? Nggak mau sadar-sadar juga. Cara kita Fir'aun sadar loh. Ngakuin dia baru sadar. Nah kita yang mumpung masih ada waktu sadar dah. Sadar masing-masing nggak sadar juga, ya udah kembali kepada jalan Allah, ngaji yang rajin, sholat yang benar, ya insya Allah akan selamat. Gitu. Fir'aun aja sadar, masa yang sampai kita kagak sadar, gitu. Ya. Nah, summa qala wa amma hubbul jah, wallahu a'lam bis-shawab. Rabbil alamin. Ya, hadir jamaah, ada maklumat undangan, nanti ada acara bulanan kita. Ya. Acara bulanan ini kita bentrok nih. Ya. Bulan kita biasanya awal bulan, tanggal 1, ya, tanggal 1. Cuman karena bertepatan dengan undangan Maulid, jadi kita majuin malam Sabtu. Ya.
Jadi malam Sabtu acara bulanan kita adain malam Sabtu besok. Ya. Karena malam minggunya ada acara maulid. Ya. Kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.